Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga di awal semester 2 ini kalian semuanya senantiasa dalam keadaan baik-baik saja dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di semester 2 ini kita bisa belajar dengan sebaik-baiknya dan kita semuanya berharap kita memperoleh atau mendapat ilmu yang bermanfaat. Anak-anak semuanya, pada semester 2 kali ini kita akan belajar tentang surah Al-Qari'ah. Sebelum kita lanjutkan, kita awali dengan melafalkan surah Al-Qari'ah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farasil mabthus. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. Anak-anak semuanya, kita ulangi lagi pelafalan daripada surah Al-Qari'ah. Nanti kalian harus juga bisa melafalkan surah Al-Qari'ah dan sekaligus kalian bisa menghafalkan surah Al-Qari'ah dengan sebaik-baiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farasil mabthus wa takunul jibalu kal 'ihnil manfus wa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. Demikian kita baru saja melafalkan daripada surah Al-Qari'ah. Anak-anak, untuk selanjutnya kita akan lihat daripada arti atau terjemah daripada surah Al-Qari'ah. Ayat yang pertama, Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal Qari'ah. Ayat ketiga, dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Ayat keempat, yauma yakunun nasu kal farasil mabsus.
manfus. Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Kita lihat berikutnya ayat ke-5. Wa takunul jibalu kal'ahnil manfus. Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Kita lihat ayat ke-6. Wa amma man saqulat mawazinu. Maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, wa huwa fi 'aisyatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan atau senang karena berada di dalam surga. Kita lihat ayat yang ke-8. Wa amma man khaffal mawazinu. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Nah, itu bagi orang yang timbangan amal kebaikannya tidak terlalu berat atau ringan, artinya tidak punya kebaikan, mereka akan menghuni neraka hawiyah. Kemudian ayat yang ke-10. Wa ma adraka ma hiya. Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Nah, di ayat terakhir, narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Itulah adalah neraka hawiyah. Anak-anak semuanya, kita lanjutkan, yaitu pada kandungan daripada surah Al-Qari'ah. Anak-anak semuanya, surah Al-Qari'ah menjelaskan tentang kejadian hari kiamat. Pada hari itu, yang pertama, bahwa semua alam dan makhluk akan hancur lebur. Jadi semua bumi seisinya, semua alam, ya, keadaan dunia ini beserta seluruh makhluknya, termasuk manusia, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, dan lain sebagainya, semua makhluk akan hancur lebur, ya, yaitu pada hari kiamat. Yang kedua, pada hari kiamat yang disebutkan tadi, alam akan hancur, makhluk akan hancur. Maka pada saat itu manusia digambarkan seperti anai-anai yang berterbangan ke sana kemari untuk menyelamatkan diri. Bagikan hewan-hewan kecil, makhluk-makhluk kecil yang kayak laron itu ya, berterbangan ke sana kemari, tak ada ujung pangkalnya mau kemana. Saking kebingungan, mereka bertujuan untuk menyelamatkan diri. Jadi manusia digambarkan seperti itu, bagaikan aneh-aneh berterbangan ke sana kemari tanpa tujuan. Hanya satu, mereka ingin menyelamatkan diri. Bahkan di situ digambarkan seorang anak lupa dengan orang tua, lupa dengan saudara, dan juga lupa dengan keluarga yang lainnya. Sebaliknya semua orang akan kebingungan, tidak tahu keluarga, tidak tahu siapa, semua berdiri sendiri. Kebingungan melihat bumi hancur, langit hancur, makhluk-makhluk semuanya hancur. Kebingungan ke sana kemari, tak karuan ujung pangkalnya, tak karuan arah kemana, tak tahu arah, hanya satu, dia ingin menyelamatkan diri. Betapa mengerikan keadaan saat itu pada hari kiamat itu. Mereka semuanya lupa antara satu dengan yang lain.
Orang tua lupa dengan anak-anak, lupa dengan orang tua, dengan keluarga dan lain sebagainya. Pontang-panting lari ke sana kemari tak karuan arahnya. Saking kebingungannya, saking takutnya, saking bingungnya karena keadaan yang sangat mengerikan itu. Betapa luar biasa anak-anak kita semuanya, kita pernah lihat angin ribut, kita pernah lihat hujan yang sangat lebat, kemudian disertai dengan angin. Seperti itu saja manusia sudah bingung. Seperti itu saja manusia sudah khawatir dan lain sebagainya. Apalagi nanti pada hari kiamat. Semuanya hancur, semuanya tak karu-karuan. Maka mereka lupa dengan siapa saja. Mereka hanya ingin menyelamatkan diri. Itu manusia digambarkan seperti itu pada hari kiamat. Kemudian kita di situ juga disebutkan gunung-gunung bagaikan kapas yang berterbangan. Gunung-gunung besar itu semuanya berterbangan bagaikan kapas. Kalian tahu kan kapas itu ya, kapas itu kan sangat ringan sekali. Berterbangan ke sana kemari. Lah gunung-gunung itu diibaratkan seperti itu nanti pada hari kiamat semuanya hancur. Air laut ditumpahkan, gunung-gunung berterbangan, bumi hancur, semuanya hancur. Nah, maka setelah semuanya itu hancur, semuanya hancur lebur. Setelah itu, maka setelah semuanya itu terjadi, maka di situ manusia yang berat timbangan kebaikannya, dia akan mendapat kehidupan yang memuaskan, kehidupan yang menyenangkan, kehidupan yang sangat membahagiakan, yaitu berada di surga. Nah, setelah melihat semuanya hancur tadi, yaitu tadi manusia yang timbangan amal kebaikannya itu berat, maksudnya kebaikannya itu banyak, dia akan mendapat kehidupan yang memuaskan, kehidupan yang menyenangkan, kehidupan yang sangat membahagiakan. Kenapa? Semuanya itu adalah karena kebaikannya yang banyak sehingga mendapat balasan yang berupa surga. Sebaliknya anak-anak, bagi mereka yang ringan timbangan kebaikannya, setelah ditimbang amal kebaikannya sangat ringan, enteng. Tidak ada yang berat. Maksudnya apa? Kebaikannya itu sedikit. Bagi orang yang kebaikannya hanya sedikit. Wa ummuhu hawiyah. Maka dia akan, tempat kembalinya itu adalah neraka hawiyah. Tempat kembalinya adalah kesengsaraan. Tempat kembalinya adalah sebuah kehinaan. Tempat kembalinya adalah kehidupan yang sangat sengsara, yaitu berada di neraka. Oleh karena itu, anak-anak semuanya, kita semuanya, mulai saat ini, saat belajar ini semuanya kita niatkan untuk mencari ridhonya Allah. Di samping kita selalu berbuat kebaikan, baik kepada orang tua, kepada guru, kepada sahabat, kepada keluarga, kepada orang lain, kepada siapa saja. Bahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita senantiasa untuk berbuat kebaikan. Kenapa? Nah, karena supaya nanti kita itu akan mendapatkan kehidupan yang mulia. Mulia di dunia karena kebaikan kita, dan nanti kelak di akhirat akan ditempatkan di tempat yang menyenangkan, yaitu di surganya Allah. Jadi kita membayangkan hari kiamat yang begitu hancur, hari kiamat yang begitu mengerikan, ya. Kita tidak takut boleh, tapi tidak boleh terlalu takut. Yang terpenting adalah bukan takutnya, tetapi yang terpenting
selalu kita berbuat kebaikan. Bagi orang yang senantiasa berbuat kebaikan atau memperbanyak kebaikannya, maka dia tidak perlu takut karena Allah sudah menjaminnya nanti akan mendapat kehidupan yang baik, kehidupan yang memuaskan, kehidupan yang menyenangkan, kehidupan yang membahagiakan, yaitu berupa surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang selalu takut dengan membayangkan kiamat tapi perbuatannya jelek, tidak punya kebaikan. Walaupun takutnya kayak apapun, tetapi kalau dia tidak mau berbuat kebaikan, neraka itu pasti menjadi tempat kembalinya. Nah, itulah anak-anak semuanya. Maka kita harus senantiasa membiasakan diri untuk berbuat kebaikan. Nah, dengan harapan kita nanti akan mendapat kemuliaan baik di dunia maupun di akhirat. Nah, semuanya berikutnya kita akan melihat rangkuman daripada Al-Qari'ah. Surah Al-Qari'ah adalah surat yang merupakan surat yang ke-101 yang terdiri dari 11 ayat. Al-Qari'ah diturunkan di kota Makkah. Al-Qari'ah tergolong surat Makkiyah dan turun setelah surat Al-Quraisy. Nah, kenapa disebut surat Makkiyah? Karena turun di kota Makkah. Semua surat yang turunnya di kota Makkah itu dinamakan surat Makkiyah. Dan semua surat yang turunnya di Madinah itu disebut dengan surat Madaniyah. Diartikan yang lebih luas lagi, semua surat yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, maka itu pasti surat Makkiyah. Ketika Nabi Muhammad sudah hijrah ke Madinah, maka itu pasti surat Madaniyah. Nah, surat Al-Qari'ah ini turun sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, maka itu disebut dengan surat Makkiyah. Anak-anak, nama Al-Qari'ah itu diambil dari ayat pertama yang berarti mengetuk dengan keras. Nah, Al-Qari'ah itu artinya mengetuk dengan keras dan juga dipahami mengetuk dengan keras itu dipahami sebagai hari kiamat. Nah, yang kelima, kesimpulannya adalah bahwa Al-Qari'ah itu, surah Al-Qari'ah itu menjelaskan tentang kejadian-kejadian pada hari kiamat. Yang keenam, bahwa manusia yang berat timbangan kebaikannya akan mendapat kehidupan yang mulia dan menyenangkan, yaitu berupa surga. Sebaliknya, manusia yang timbangan kebaikannya sedikit akan mendapat kesengsaraan atau neraka. Nah, seperti itulah. Ketika kita melakukan, kita senang, kita membiasakan diri untuk melakukan, untuk memperbanyak kebaikan, untuk selalu berbuat baik, insya Allah kita akan mendapat kemuliaan, mendapat kebaikan pula baik dunia maupun di akhirat kelak. Anak-anak semuanya, jelas sekali di situ Al-Qari'ah, surat Al-Qari'ah menjelaskan tentang hari kiamat. Gambarannya jelas sekali bahwa hari itu merupakan di mana hari yang sangat menakutkan, semuanya akan hancur. Tetapi tidak satupun manusia yang tahu kapan datangnya hari kiamat. Oleh karena itu, kita selalu berbuat baik saja, selalu memperbanyak kebaikan saja agar nanti kita mendapat kemuliaan. Adapun tentang kapan hari kiamat itu terjadi, maka itu tidak ada yang tahu. Itu menjadi rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun juga tidak tahu secara pasti kapan datangnya hari kiamat itu. Tetapi kita yang lebih penting adalah
senantiasa membiasakan diri untuk selalu berbuat kebaikan. Nah, itu yang terpenting anak-anak. Kita misalnya kalau mau berangkat sekolah, kita selalu bersalim dengan ayah, dengan ibu, mengucapkan salam, nah, mendoakan kebaikan, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan senantiasa di rumah itu, senantiasa apa namanya? Tidak pernah membentak, tidak pernah membantah kepada kedua orang tua, itu juga bagian perbuatan-perbuatan kebaikan. Kita tanamkan kepada diri kita, mulai dari hal-hal yang kecil itu, akhirnya kita terbiasa berbuat kebaikan, dan seterusnya kita akan senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan yang banyak, dan akhirnya kita akan mendapat kemuliaan yang luar biasa berupa surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak semuanya, demikian untuk pertemuan kali ini. Semoga kita semuanya senantiasa selalu semangat untuk belajar. Dan Ustaz berpesan, kalian jaga diri dengan sebaik-baiknya, jaga keluarga kita dengan sebaik-baiknya, patuhi protokol kesehatan, dan juga selalu taat kepada kedua orang tua, dan jangan lupa untuk selalu menjalankan sholat 5 waktu dengan tertib. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. من ربه باهي الجميل